Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Anggi Berlina. Kali ini kita beralih ke film yang diperankan oleh aktor tampan dari negara Cina, yaitu Ekin Cheng, dalam film A Man Called Hero. Tapi jangan lupa sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, kita tonton sama-sama filmnya. Terlihatlah sebuah pemandangan yang sangat indah dan asri yang sedang dituruni salju. Terlihat juga seorang laki-laki tampan yang sedang menikmati turunnya salju bersama sang ibu. Tak berapa lama kemudian, mereka pun masuk untuk menemui sang ayah. Di dalam rumah, ayah memberikan kabar bagus kepada si anak, bahwa si anak diterima belajar ilmu bela diri. Kemudian, ibu memberikan sebuah pedang kepada anaknya. Pedang itu warisan keluarganya turun-temurun. Pedang itu bernama Pedang Merah. Laki-laki tampan itu berjalan melewati taman-taman. Tiba-tiba ia dilempari oleh sebongkah salju. Laki-laki itu bernama Hiro. Ternyata yang melempari Hiro adalah kekasihnya dan teman akrabnya. Sedang bercanda, tiba-tiba datanglah orang bertopeng yang bernama Xiaodong. Xiaodong membawa kabar bahwa Hiro diminta menemui gurunya untuk menunjukkan kemampuannya. Ini yang akan menjadi gurunya Hiro, yang biasa dipanggil Master. Master terkesan dengan kemampuan pedang Hiro dan langsung menerimanya sebagai murid. Saat kembali ke rumah, Hiro mendapati semua orang yang ada di rumahnya sudah pada mati terbunuh. Hiro pun bergegas masuk ke dalam rumah, dan Hiro mendapati sang ayah sudah mati tergantung. Dan Hiro mendapati sebuah pesan yang ada di badan ayahnya. Hiro bergegas mencari sang ibu. Sang ibu dalam keadaan kritis menceritakan semua yang telah terjadi. Dan akhirnya ibu Hiro pun mati. Tanpa berpikir panjang, Hiro pun langsung membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Otak pembunuhan itu pun adalah orang asing. Setelah membalaskan dendamnya, Hiro pun langsung pergi bersama pedang merahnya. Perempuan ini bernama Jade yang mengisi hati Hiro. Hiro langsung menemui Jade dan teman akrabnya untuk memberitahu bahwa ia baru saja membunuh orang yang telah membunuh keluarganya. Jade berusaha menenangkan hati Hiro yang sedang bersedih karena kehilangan keluarganya. Hiro meminta Jade membuat permohonan, dan Hiro pun berjanji akan mengabulkan permohonan Jade itu. Dan mereka pun menikmati malam yang dituruni dengan salju itu. Sedangkan Seng sebagai teman akrabnya menunggu di depan kamar. Keesokan harinya, nampaknya Hiro akan pergi berlayar untuk bekerja. Jade dan Seng terlambat untuk datang menemui Hiro. Hiro sudah pergi. Jade pun merasa sangat sedih. Beberapa tahun kemudian, terlihatlah Seng dan seorang laki-laki muda sampai di Amerika. Laki-laki itu berkata ingin mencari ayahnya, dan laki-laki itu bernama Sword. Sword dan Seng tibalah di sebuah penginapan yang dulu pernah ia datangi bersama ibunya Sword. Sword berkata, "Kenapa aku tidak dapat mengingatnya?" Seng pun menepis pundak Sword.
karena engkau belum dilahirkan. Tiba-tiba di halaman penginapan terdengarlah kegaduhan. Ternyata ada keributan dengan orang asing yang sedang mencari seseorang di dalam penginapan itu. No, he's in there. This is the man I'm looking for. Pemilik penginapan itu tidak mengizinkan orang asing untuk mengacak-acak penginapan miliknya. Dan akhirnya perkelahian pun tidak dapat terhindari lagi. Pemilik penginapan tiba-tiba melihat Sword dan mulai bertanya kepada Sword bersama siapa dia datang. Mendengar Seng membicarakan tentang biksu, teman Hiro, si pemilik penginapan bertanya, "Siapa kalian?" Sword menjelaskan jika ia adalah anak Hiro. Maka Sword dan Seng dipertemukan dengan teman Hiro yaitu biksu Lohan. Biksu Lohan mulai menceritakan tentang Hiro kepada anaknya. Biksu Lohan dan Hiro sudah lama tidak bertemu. Dulu semasa mereka masih bersama, Hiro sempat menerima surat dari sang istri yang mengabarkan jika sang istri sedang dalam keadaan hamil. Dan istrinya berkata, tunggu dia karena istrinya berjanji akan menyusul Hiro. Hiro pun berulang kali membaca surat itu. Ia sangat mencintai istrinya. Keesokan harinya, Hiro mendapatkan masalah. Ia disiksa dan dikubur berhari-hari di dalam tanah. Saya berusaha untuk menyelamatkannya, kata biksu Lohan, tetapi ada orang lain yang lebih dulu menyelamatkan Hiro. Dan mandor pun dengan sigap memeriksa pekerja, membangunkan semua yang sedang tidur untuk memeriksa siapa yang telah menyelamatkan Hiro. Ternyata Hiro diselamatkan oleh Shadow. Beberapa bulan kemudian, istri Hiro dan Paman Seng tiba di Amerika untuk mencari Hiro, dan mereka menginap di penginapan Cina. Sudah 1 bulan lebih mereka menginap untuk berusaha mencari keberadaan Hiro, dan mereka pun memberanikan diri untuk bertanya kepada pemilik penginapan tentang Hiro. Pemilik penginapan kaget mendengar nama Hiro dan berusaha menceritakan masalah yang terjadi pada Hiro. Sore itu, Jade dan Seng berniat mencari Hiro kembali. Dalam hujan, mereka menaiki sebuah becak, dan si tukang becak tidak ingin berjalan setelah mendengar suara Jade. Ternyata tukang becak itu adalah Hiro. Akhirnya mereka pun bertemu. Ternyata setelah menerima surat dari Jade sang istri yang mengabarkan ingin datang menemui Hiro, Hiro bekerja sebagai tukang becak dengan harapan suatu saat nanti bisa bertemu istrinya yang akan menaiki becak untuk minta dihantar. Setelah mereka bertemu, Jade dan Hiro merasa sangat bahagia menanti kelahiran si anak, apalagi setelah diperiksa oleh dokter bahwa mereka akan dikaruniai anak kembar. Lanjut ke Paman Seng dan Sword, mereka bertemu dengan Paman Shadow. Seng memperkenalkan Sword kepada Shadow. Kemudian Paman Shadow menceritakan tentang kilas balik cerita Hiro beberapa tahun belakangan bertemu dengan Jade, ibunya Sword, hingga Jade mati terbunuh.
Terlihat sekelompok orang yang datang ke penginapan untuk memesan beberapa kamar di mana tempat Hiro tinggal. Ternyata mereka memang sedang mencari Hiro. Mereka mengetahui jika Hiro tinggal di penginapan itu. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan yang bernama Mu yang dicintai oleh ketua dari kelompok itu. Tetapi Mu tidak menyukai pria itu. Malam harinya Hiro dan Saudon mengikuti mereka, tetapi mereka sudah menghilang. 第二日，我哋打算先發制人，點知佢哋已經走咗。Ternyata sekelompok orang itu adalah ninja, dan Hiro melukai Mu, perempuan dari kelompok itu. Hiro segera menolong dan segera membawa Mu ke dokter untuk mengobati lukanya. Setelah sembuh, Mu datang menemui Hiro untuk mengembalikan sesuatu milik Hiro, tepat di depan istri Hiro. Malam harinya, Mu didatangi oleh Hiro yang ingin tahu keadaan Mu. Mu yang menyukai Hiro tidak dapat membendung perasaannya. Akhirnya, bibir mereka pun bertemu. Tetapi, akhirnya Mu sadar bahwa yang di hadapannya bukanlah Hiro, melainkan temannya yang menyamar. Mu langsung menampar, pergi dan sangat marah dengan temannya itu. Dan di tempat lain, Jade, istri Hiro, merasakan sakit di perutnya ingin melahirkan. Seng langsung mencari keberadaan Hiro, dan akhirnya anak Hiro pun telah lahir. Hiro sangat senang sekali mendengar kelahiran anaknya. Di luar sana terlihat kepala ninja sedang berbuat ulah dengan cara membakar tempat di mana istri Hiro melahirkan. Hiro masuk untuk bertemu istrinya, anak Hiro, laki-laki dan perempuan. Api pun semakin membesar. Hiro berusaha untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Tetapi anak perempuan Hiro diculik dan dibawa kabur oleh Bagot. Sedangkan anak laki-lakinya diselamatkan oleh Paman Seng. Dan saat mereka berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api yang sangat besar, ternyata istri Hiro telah mati. Di sana terlihat ada seorang kakek tua yang sering disebut seorang peramal. Kakek itu bernama Ming. Kakek itu berkata yang membuat sisa hidup Hiro yang mengharuskan dirinya hidup sendiri, jauh dari orang-orang yang ia sayangi. Dikarenakan kakek itu berkata, setiap orang yang dikenal dan dekat dengan Hiro akan mengalami kematian, karena Hiro mewariskan bintang kematian. Dan akhirnya Hiro memberikan anak laki-lakinya yang diberi nama Sword untuk diasuh oleh Paman Seng. Hiro dan Paman Sodo pergi ke Jepang untuk melihat pertarungan gurunya dengan Invisible. Invisible adalah teman seperguruan gurunya Hiro. Invisible menuntut untuk menguasai jurus rahasia Cina yang telah dikuasai oleh gurunya Hiro.
家嘅要求。為俾你安撫，因為你根本係日本人。 Dan mereka pun akhirnya bertarung. Master pun berkata bahwa Invisible bukanlah pria sejati, dan berkata yang membuat Invisible merasa sangat tersinggung. Master berkata bahwa ia bukanlah yang akan melawan Invisible. Yang akan melawan Invisible adalah muridnya, yaitu Hiro. Master pun berbicara kepada Hiro bahwa takdirnya sudah tiba untuk dapat mewarisi jurus yang sangat diinginkan oleh Invisible, yaitu jurus rahasia Cina. Jurus itu pun diberikan oleh Hiro. Beberapa bulan kemudian, Master pun akhirnya mati. Itulah yang sangat membuat Hiro yakin bahwa ia adalah bintang kematian. Selanjutnya, Sword bertemu dengan orang yang telah menculik kembarannya sewaktu masih bayi. Dan orang itu menceritakan bahwa benar ia yang telah menculik adiknya, dan ia juga yang telah membunuh kakek dan neneknya Sword. Dan tak lama kemudian Hiro pun datang. Dan akhirnya Hiro bertemu kembali dengan sahabatnya, yaitu Biksu Lohan. Tetapi dalam keadaan yang berbeda. Biksu Lohan akhirnya mati karena mendapati luka ledakan dari bom. Sword akhirnya bertemu sang ayah, yaitu Hiro. Sword akhirnya berbicara kepada ayahnya Hiro. Apa salahnya sehingga Hiro menjauhinya, dan sepertinya Hiro membenci Sword. Padahal dari dulu Sword memimpikan mempunyai keluarga yang utuh seperti teman-temannya. Dan Sword bertanya kepada Hiro, kenapa ia tidak mau menerima Hiro. Akhirnya Hiro menjelaskan bahwa ia terlahir dari bintang kematian. Jadi setiap orang yang ada di dekatnya akan mati. Tetapi Sword tidak mempercayai hal itu. Hiro memberikan fotonya bersama Jade saat Sword masih di dalam kandungan. Sekian lama, Mu, kelompok dari ninja yang pernah menyerang Hiro, datang kembali menemui Hiro. Ternyata Mu menyimpan perasaan kepada Hiro selama 16 tahun ini. Tapi tujuan Mu kali ini untuk memberitahu Hiro bahwa gurunya akan bertarung dengan Hiro. Gurumu adalah Invisible. Invisible pun mencari Hiro ke penginapan Cina. Di sana Invisible membuat kerusuhan sehingga membuat seluruh penghuni penginapan pun keluar. Pemilik penginapan menjelaskan kepada Invisible bahwa Hiro sudah lama tidak datang ke sana. Akhirnya terjadilah pertarungan. Sword yang dalam keadaan terluka diserang Invisible sepertinya akan diserang kembali oleh Invisible. Saat ingin menyerang Sword, Hiro pun tiba. Pertarungan mereka pun dimulai. Hiro berkata, pertarungan ia dengan Invisible kali ini bukan hanya untuk kematian gurunya, tetapi juga untuk seluruh rakyat Cina. Pertarungan kali ini pertarungan antara kematian Invisible dan kematian Hiro.
ini, Invisible banyak berkorban. Salah satunya membutakan kedua matanya, membunuh anak dan istrinya. Sungguh manusia yang tidak berhati. Dan Hiro pun berkata, aku akan mengalahkanmu demi anakku. Dan aku akan tetap hidup demi orang-orang yang aku cintai. Masih sangat begitu sombong, Invisible sangat yakin bisa menang melawan Hiro. Pedang merah milik Hiro pun patah melawan pedang milik Invisible. Invisible mengeluarkan kekuatan supernya. Semua pun menjadi lululantak dan berantakan karena Hiro mengeluarkan jurus rahasia Cinanya untuk melawan Invisible. Akhirnya Invisible pun mati. Hiro lah yang menjadi pemenang pertarungan kali ini. Dan tibalah akhirnya Sword anak Hiro pulang bersama Paman Zheng ke asalnya. Hiro hanya bisa melihat kepergian anaknya dari jarak jauh. Karena Hiro masih meyakini kutukan yang dibicarakan oleh peramal itu. Film pun selesai.